Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kami telah kembali terhubung dengan Muhammad Hussein yang berada di Gaza. Mas Hussein? Iya, Mbak Fendi. Ya, Mas Hussein, kita hanya bisa melihat secara gambaran saja tapi tidak bisa membayangkan ini bagaimana rasanya jika rudal dari Israel ini membombardir wilayah Gaza. Bisakah Anda ceritakan seperti apa? Apakah ada peringatan terlebih dahulu dan bagaimana dentumannya bisa dirasakan? Mas Hussein? Putus-putus banget ini ya suaranya. Mas Hussein, kami ulangi. Mas Hussein? Mas Hussein? Ya, kami kembali menghadapi kendala, khususnya dari sinyal. Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog di sini sudah dengan Pak Anas dan juga Dr. Ahed. Kita juga melihat bahwa serangan ini masih terus terjadi di Gaza dan terutama terjadinya serangan darat. Ini juga menjadi suatu ancaman dari Israel. Apakah Anda melihat ini adalah suatu upaya untuk pengusiran warga dari Gaza untuk meninggalkan tempat mereka? العدوان الإسرائيلي المتواصلة مع بدء العدوان البري هل هذه من محاولة تحجير قسري لشعب الله؟ الآن طبعا هو الاحتلال لم يكتفي فقط في مسألة العدوان البري. قبل ذلك كان يقصف ويدمر كل شيء في قطاع غزة، تدمير البيوت، تدمير المدارس، تدمير الطرقات. هذه سياسة من سياسات الاحتلال. Jadi Israel memang tidak hanya melakukan serangan darat, tapi sebelumnya sudah menghancurkan semua bangunan-bangunan dan rumah-rumah di Gaza. Dan ini memang siasat Israel untuk mengusir dan menghanguskan Gaza. الهجوم البري الآن هو يريد أن يظهر أمام شعبه أنه يحقق مكاسب عسكرية داخل قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي شعر أنه تلقى ضربة قوية عندما في 7 أكتوبر، فيريد أن يظهر أمام شعبه أنه حقق شيء في القضاء على المقاومة، فيريد أن يدخل داخل قطاع غزة. Jadi dengan serangan darat yang dilakukan Israel ini, mereka ingin menampilkan dirinya sebagai pemenang mendapatkan kemenangan mendapatkan simpati dari rakyat Israel bahwa mereka menang sebelumnya sudah dengan serangan pejuang Palestina yang menampar muka mereka, dan dengan serangan darat ini Israel ingin menampakkan di masyarakat internasional dan masyarakat Israel sendiri bahwa mereka mencapai kemenangan dan mengalami kemajuan agresi dengan serangan darat. لأنه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربة كبيرة، وهو في الوقت في 7 أكتوبر عالميا كان سابقا يبين لنا أنه هذا أقوى جندي في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم. اليوم المقاومة أظهرت أنه جندي ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه. الآن يريد أن يدخل إلى قطاع غزة حتى يعيد ثقة الناس به التي ذهبت من خلال المقاومة. Jadi ingin membangun kepercayaan. Jadi Israel melakukan serangan darat ingin mengembalikan kepercayaan dunia bahwa Israel adalah tentara yang paling kuat di dunia dan tidak terkalahkan. Namun dengan serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina pada tanggal 7 Oktober itu menampar muka mereka di mata dunia dan memutarbalikkan fakta bahwa ternyata tentara militer Israel adalah sangat lemah. وواضح أيضا حقيقة يعني من خلال دخوله إلى البري الآن أنه يفشل أيضا في سياسته والمقاومة، يعني في غزة من خلال الإعلام وإعلانات المقاومة أو من اعتراف الاحتلال بنفسه أنه تكبد مخاسر كبيرة عندما دخل إلى غزة، لأن غزة مجهزة نفسها لاستقبال العدو إذا دخل أراضيها، فالمقاومة هناك تثخن في الأعداء، فلذلك ولا يستطيع حتى أن يتقدم بشكل كبير داخل قطاع غزة. Namun sampai saat ini Israel tidak mampu
belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan serangan darat mereka. Bahkan Israel sendiri mengakui bahwa mereka mengalami kerugian militer dan sejumlah tentara mereka terbunuh, dan hampir setiap saat, setiap hari kita melihat publikasi video yang diperlihatkan oleh pejuang-pejuang Palestina bagaimana mereka menghancurkan tank-tank mereka dan membunuh tentara-tentara Israel. Baik, ini menarik karena ternyata yang dibutuhkan ataupun yang menjadi inti adalah dunia. Nanti kita akan bahas ini masalah dunia ini. Dan pemirsa, kami masih harus jeda sejenak, usai jeda kami kembali. Ada kembali bersama kami, dan pemirsa kami masih bersama narasumber kami di studio, masih dengan Mbak Anas dan juga Dr. Ahed. Tadi saat kita sedang rehat, kita sudah membahas ada pernyataan dari Menteri yang menyatakan, Menteri Israel yang menyatakan bahwa ada rencana menjatuhkan bom nuklir. Ini bagaimana pendapatnya tadi? هناك سؤال، هناك تصريح من وزارة التراث الاحتلال بأنه هناك احتمال أن تلقي قنبلة ذرية نووية. نعم، يعني حقيقة هو لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بما قام به من مجازر في حق أهلنا في قطاع غزة، ليخرج علينا اليوم وزير التراث المتطرف ليدعو إلى ضرب القنبلة النووية على أهلنا في غزة. ولم يكتفي بالمجازر التي قاموا بها سابقا. Nah, jadi kemarin tidak hanya serangan yang dilakukan, serangan membabi buta Israel yang menyasar warga sipil di Gaza, tidak hanya sampai di situ. Bahkan kemarin salah satu menteri Israel, menteri warisan Eliyahu namanya, mengeluarkan pernyataan bahwa ada opsi untuk menjatuhkan bom nuklir di Gaza. طبعا هذا التصريح حقيقة يعبر عن مدى عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين عندما يقوم باستهدافهم في قطاع غزة. Pernyataan Menteri Israel ini merepresentasikan bagaimana Israel tidak menghormati kemanusiaan, tidak punya belas kasih terhadap warga sipil. رغم كل المباني التي قام بضربها الاحتلال الإسرائيلي، نصف مباني قطاع غزة الآن مدمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيريد أن يضرب أيضا بالنووي. Walaupun dengan semua setengah dari rumah dan gedung-gedung di Gaza sudah hancur, tapi mereka juga hendak menjatuhkan bom nuklir yang sudah hancur. ما يزيد عن 9500 شهيد الآن في قطاع غزة، وأيضا يريد أن يضرب نووي الوزير الإسرائيلي. Dan sampai saat ini kan sudah ada 9.700 syahid yang sudah meninggal, yang syahid, dan mereka yang syahid ini juga ingin dengan banyaknya jumlah korban yang syahid ini muncul juga pernyataan ini ingin melakukan bom syahidan, bom nuklir gitu. أيضا برغم أنه في هناك مناطق داخل قطاع غزة الآن سيصبح فيها مجاعة، لأنه لا يوجد الخبز، لا يوجد المياه، بعض المناطق لا يوجد فيها شربة ماء الآن. لكن هذا حقيقة يبين لنا كم هو الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القوانين الدولية ولا يحترم الأنظمة الدولية في المعمول بها دوليا. Apa yang dilakukan semua Israel ini, mereka Gaza tanpa air, Gaza tanpa makanan, kemudian membombardir rumah-rumah warga sipil, ini semua menunjukkan bagaimana Israel tidak menghormati undang-undang internasional dan humaniter. Oke, saya ingin memberikan komentar sedikit tentang bagaimana pernyataan Menteri Israel ini menunjukkan cara berpikir dan mentalitas penjajah Zionis dan Israel pada umumnya. Jadi ada dua logika yang dibangun oleh pemukiman Israel atau penjajahan pemukiman, yaitu logika dehumanisasi, logika yang melihat orang lain tidak manusiawi, tidak manusia, dan yang menjadi manusia itu adalah Israel sendiri selain Yahudi. Jadi semua di luar dari Yahudi itu menjadi budak dari orang Yahudi. Yang kedua adalah logika deiluminasi, membumi hanguskan penduduk asli untuk mereka bermukim
secara permanen dan menetap di negara yang mereka duduki, yaitu Palestina. Baik, Pak Anas, nanti kita lanjutkan kembali pembicaraan kita, dan pemirsa, kami kembali harus jeda sejenak. Usai jeda kami kembali. Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami masih bersama narasumber kami, dan juga sebagai warga Gaza, Dr. Ahed, ini juga apakah ada yang ingin disampaikan, terutama nasib dari Gaza sendiri ini terletak di dunia. هل هناك شيء تريد أن ترسل رسالة؟ لأن غزة في يد نعم، يعني أول شيء حقيقة بداية أنا أود أن أشكر الشعب الأندونيسي اليوم لخروجه في مظاهرة كبيرة شاركت فيها الحكومة والمؤسسات داخل أندونيسيا، فهذا شيء جميل وشيء جيد يعني. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia dan pemerintahnya. Dengan segala elemennya, mereka hari ini turun dan melakukan aksi bela Palestina, pro Palestina, membela Palestina dan rakyat Gaza. أيضا يبدو أن الحرب لن تتوقف قريبا كما يصرح الاحتلال. أنا أعتقد أنه لابد أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الشعوب العربية والإسلامية للجم هذا العدوان وإيقاف هذا العدوان. Dan nampaknya peperangan saat ini tidak akan belum berhenti dalam waktu dekat. Oleh karena itu perlu ada gerakan dan kekuatan dari dunia Arab dan Islam untuk bisa menghentikan kekejaman dan kebrutalan Israel ini. كذلك يعني بعجالة أنا حقيقة أن نقدم أيضا الشكر للرئيس جوكاوي والحكومة الأندونيسية لتقديمها جزء من المساعدات وإرسال مساعدات لأهلنا في قطاع غزة، ووزيرة الخارجية راعية الدبلوماسية، وكذلك حقيقة نطالب يعني أن يكون هناك دور للحكومة الأندونيسية باستخدام صلاحياتها في المحافل الدولية للجم هذا العدوان، لأن العدوان هذا يحتاج إلى قوة من الدول حتى تقوم بإيقافه عن أهلنا في قطاع غزة. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri yang telah mengirim bantuan ke saudara-saudara kami di Gaza, dan butuh kekuatan internasional untuk bisa menghentikan kebrutalan Israel saat ini. Pak Anas, mungkin singkat saja, menurut Anda bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai bangsa Indonesia? Sebagai bangsa Indonesia kita punya hutang sejarah terhadap Palestina. Dan undang-undang kita mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia belum sempurna sampai kemerdekaan sampai rakyat Palestina bisa mewujudkan kemerdekaannya dan kita menghentikan penjajahan yang terjadi di Palestina. Mudah-mudahan suara kita bertiga dan juga kita semua yang ada di dunia ini yang mengecam terjadinya peperangan dan juga mengecam terjadinya aksi penjajahan ini didengar dan juga bisa menghentikan dan dilakukannya gencatan senjata. Pemirsa, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Breaking News TV One. Saya Windy Wellington yang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.